ahad Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam Faksir lakum bisolati wassalam Faksir lakum bisolati wassalam Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam Fa'aksir lakum bisolati wassalam Fa'aksir lakum bisolati wassalam Allah ampuni dosa kami bihaqqi Nabi salam Allah ampuni dosa kami bihaqqi Nabi salam Perbanyak salawat salam pada Nabi salam Perbanyak salawat salam pada Nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam Fa'aksir lakum bisolati wassalam Fa'aksir lakum bisolati wassalam Akramallahu nabi bisolati wassalam Akramallahu nabi bisolati wassalam Fa nusallu wa nusallim ala nabi salam Fa nusallu wa nusallim ala nabi salam Allah muliakan Nabi dengan salawat salam Allah muliakan Nabi dengan salawat salam Kami bersalawat salam pada Nabi salam Kami bersalawat salam pada Nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam Fa'aksir lakum bisolati wassalam Fa'aksir lakum bisolati wassalam As-salatu wassalam ala Nabi salam As-salatu wassalam ala Nabi salam Tabarakallahu lana bisolati wassalam Tabarakallahu lana bisolati wassalam As-salatu wassalam pada Nabi salam As-salatu wassalam pada Nabi salam Keberkahan untuk kami bersalam
salawat salam berkah untuk kami bersalawat salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Ya syamsat tamami ya sayyidah salam. Ya syamsat tamami ya sayyidah salam. Kapadumu ina bisolati wassalam. Kapadumu ina bisolati wassalam. Wahai cahaya sempurna penghulu salam. Wahai cahaya sempurna penghulu salam. Cukup air mata kami bersalawat salam. Cukup air mata kami bersalawat salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati. La ilaha illallah ya ahad antal ahad. La ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illallah. Wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah Aba'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, linuh, kesejatian di dalam ilmu ketuhanan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan dan membukakan kepada kita makrifahnya untuk kita, untuk anak-anak kita, istri kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan menyapih kita bersama baginda Nabi SAW di dunia ini, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya menasihati kepada kita agar kita pandai untuk menyapih hati kita, membuat adab pada jiwa dan hati kita, dan belajar untuk
menghilangkan segala ketergantungan hati kita kepada selain Allah Azza wa Jalla, agar hati kita kuat bergantung kepada Allah Azza wa Jalla saja. Itulah yang dikehendaki oleh Syekh kepada kita. La falaha laka hatta taqla al arbab, maka selamanya kamu tidak akan pernah menang dalam hidup ini. Kamu akan tidak pernah sukses untuk mencapai apa saja, baik dalam soal keagamaan dirimu, soal-soal hidup duniamu, hatta taqla al arbab wa naqta'ul asbabi wa tatruk ru'yatal khalqi fi naf'i wad darri. Selama engkau tidak bisa menelanjangkan sebab musabab dirimu itu kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ketergantungan dirimu kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, selama kamu tidak bisa memotong segala sebab-sebab, apapun juga sebab itu, hatta natruka ru'yatal khalqi, jika engkau masih tidak mampu meninggalkan pandanganmu terhadap makhluk, maka kamu tidak akan pernah selamat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kamu tidak akan mencapai dirimu yang sebenarnya, sejatinya dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Bin naf'i wad darri, baik itu bersifat manfaat ataukah mudarat. Jadi bagaimana dalam bahasa Banjar, sering bahasa Banjar lah, memegang tauhid itu sekuat tenaga. Segala sebab itu hanya Allah, bukan dari yang lain. Seperti hadis Nabi, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai hasbiyallah, peganganku, pedomanku, yang menolongku, dan yang menjadikan aku sekarang ini semuanya adalah Allah. Jika kita kaya sekarang ini, maka semata-mata kaya ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena mampunya kita. Secara kebetulan diri kita ini dipilih, gitu kan? Yang sesungguhnya Allah berkehendak memilih kita untuk kaya. Kenapa engkau sekarang mampu dan sehat? Oh, Allah yang menghendaki sehat, bukan karena aku bisa menjaga kesehatan. Meskipun kita berusaha memang hari-hari menjaga kesehatan, sebagaimana rezeki, memang hari-hari kita mencari rezeki, tapi di hati kita tidak boleh lepas perasaan bahwa Allah yang memberi semua ini. Seringkali kita ini mengamalkan syariat aja, zahir, batin tidak. Batinnya hilang. Sama seperti istilah bahasa lain, formalitas. Kalau bisa formalitas itu diakali. Nah, contoh dalam skala yang besar ya, dalam skala besar ya. Akibat melaksanakan fikih saja, hati tidak digunakan. Syarat kawin apa? Rukun kawin apa? Rukun kawin itu ada 5 perkara. Ada laki-lakinya, ada perempuannya, dan apa lagi? Hah? Ada wali, ada 2 orang saksi, apa lagi? Hah? Ada mahar akad. Ya kelak. Kawin. Ini dilaksanakan semua orang. Termasuk di negeri Iran, pernah dengar Iran? Orang Syiah. Nah, tepatnya orang Syiah, bukan orang Iran. Lain, orang Iran kan tidak Syiah semua, orang-orang Syiah. Orang Syiah melaksanakan juga ini. Tapi dia kawinnya semalaman aja, di kontraknya orang. Iyalah. Habis itu diceraikannya. Ayo. Pas melacurnya akad nikah, karena diceraikannya hari itu juga, sejam kemudian diceraikannya. Apa? Karena mengamalkan formal. Tujuan perkawinan bukan angka itu. Yalah. Tujuan perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga, bukan dikontrak-kontrakan. Kalau kontrakan itu rumah nang disewa. Ya lah. Nah, ini mengamalkan formal.
Jahir aja, yang penting kan sembahyang Allahu Akbar. Soal hati tidak diurusi. Apakah hati ini kepada Allah atau kepada yang lain, tidak usah diurusi, tidak usah dilatih, bisa aja. Bila kau mengerjakan sembahyang itu sudah toh. Iya betul itu sudah jauh. Urusi lagi batin kita, apakah sudah kita bisa hadir Allah dalam sholat kita. Sama kehidupan, bukan sekedar formal. Begitu dapat rezeki, alhamdulillah, ya lah. Bukan hanya situ, tapi telusuri dulu. Alhamdulillah aja dapat paket. Datang orang Mbak Anu membawa kendaraan Honda. Ya kan? Alhamdulillah dapat rezeki aku jar. Sudah syukur banget dah. Selidiki dulu. Benar tidak tuh kiriman tuh? Ternyata kiriman tuh orang salah singgah, salah alamat. Maksudnya bagaimana? Perhatikan, apakah jiwa kita ini selalu mengganang semua ini adalah dari Allah. An-naf'u wad-darru. Apakah itu bersifat asasnya manfaat ataukah ad-darru kemudaratan? Kita ulangi lagi. Manfaat, bila kita dapat nasi itu dari siapa? Dari Allah. Ya kalau lah rezeki itu dari Allah. Barang aja nasi dapat di pasar, betul. Baras dapat di pasar, betul. Ya kalau, tapi itu rezeki dari Allah. Kalau kita sakit Pak, dari siapa itu? Dari Allah kan, dari manusia kan? Dari Allah. Berjalan ditabrak beca. Ayo. Ditabrak beca itu dari siapa? Tukang beca. Ditabrak beca itu pasti tukang beca, ya kalau lah. Tapi setelah itu kita luka, lecetnya luka itu dari Allah aja wajalla. Dapat rezeki dari Allah. Tahu utang Mang Jero dari siapa? Utang di bank nih. Ya kalau Jero, utang di bank lah, utang di bank. Tapi kenapa kita jadi terhutang? Itu dari Allah. Ini paling susah nih memahami nih. Paling susah. Ma asobaka hasanatin paminal. Yang kebaikan itu dari Allah, keburukan tuh pamin nafsik, dari diri kamu sendiri. Ini paling susah dipahami nih. Maka dari Allah semuanya Guru Jar. Kenapa? Ada lagi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tuh dua. Ada kata-katanya, ada pamin nafsik dari dirimu, keburukan tuh ada dari Allah kedua-duanya. Kulun min indillah, semuanya dari Allah. Kayak apa memahaminya ngali benar tuh? Tapi harus dipahami, yang satu hakikat, yang satu menjelaskan johir dan batin. Tadi nyatakan tadi tuh, ditabrak tukang beca, nang menabrak siapa? Tukang beca. Jangan dipadakan Tuhan nang menabrak. Yalah. Tapi luka itu, ketentuan luka itu dari Allah aja wajalla. Nang maambil anu handphone hilang, dimasuki maling rumah. Hilang handphone. Yo, siapa yang ngambil? Tuhan kah? Maling kah? Bu, siapa Bu nang maambil? Nang maambil itu jelas maling, ya Allah lah. Nah, maling maambil, dahnya maambil. Tapi ketentuan terjadinya hilangnya handphone itu adalah dari Allah aja wajalla. Kawai membedakanlah. Nah, subhanallah. Sehingga tinggal pian dua peran di situ ketika nih anggap aja handphone hilang. Kipas angin kah hilang? Handphonenya lah hilang lah. Nah, handphone hilang. Nah, coba kita perhatikan. Ketika handphone itu hilang, ini kita baca lagi lah sampai di situ. Nah, harus dijelaskan kayak apa nah? Jelasakan kah atau terusakan aja kah? Nah, jelasakanlah. Handphone hilang nih di rumah nih. Handphone hilang.
Ketika yang kita perhatikan, yang kita suhut, yang kita suhuti, suhut itu yang kita pandang, suhut itu artinya yang kita pandang. Itu soal malingnya kita emosi jatuh, berpahala lah kita, berpahala lah kita. Tidak ada pahala kita, nol. Tapi ketika kita ingat bahwa itu hilang, itu ketentuan Allah Azza wa Jalla, bahasa Banjar sering disebut dengan takdir. Kita ingat, oh ini ketentuan Allah lah. Nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Banjar aja, ketentuan Allah. Langsung kita menerima kah tidakkah? Kalau kita terima sebagai ketentuan Allah, dapat pahala kita. Sekaligus menyelamatkan akidah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat akidah kita. Tapi kalau kita hanya berkata, pokoknya ini gara-gara maling nang ambil nih, lupa dengan ketentuan Allah, nah kita tidak berfaedah. Ujung-ujungnya kita adalah berucap kenapa jadi kehilangan terus akun ini di rumah. No, soal sudah itu, siapa yang disinggung? Siapa yang disinggung? Pemilik ketentuan alam semesta raya ini. Maka itikadkan di hati, baik dan buruk semuanya dari Allah. Karena buruk itu hanyalah permukaan saja. Hakikatnya hidup semuanya ini adalah hasan. Hakikatnya hidup semua ini adalah kebaikan. Hakikat kehidupan ini sebenarnya nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Coba lihat, handphone itu hilang, bermasalah lah pian? Enggak, tidak bermasalah, jar paloi asal handphone orang aja hilang. Kalau handphone kau mana? Lain handphone kau juga hilang. Jepaloi, ujar Pak, jar paloi ya lah. Ya, tanyakan dulu, nang hilang tuh siapa? Ampun guru, ampun siapa guru? Tahu ya lah. Nah kalau ampun pian hilang, ampun pian. Nah yang tadi itu peran pian sebagai apa? Terlihat itu buruk bagi siapa? Bagi pian aja. Kalau satu orang lain Pak, buruk lah baginya lah. Tidak, mana dia udah urusannya lah. Ternyata bagi yang hilang saja, yalah. Yang lain Bang, si maling tadi membawa ke depan orang banyak di jalan, pas ada apa acara apakah di panggung 17 Mei itu no. Begayanya, si Anu tuh lah misalnya Paloi nang ambil, Paloi inilah punya handphone ya orang, mantap Paloi sudah ada peningkatan ya orang, iyalah. Baik enggak waktu itu Paloi dipandang orang? Padahal handphone itu hasil curian dari Pak Paloi. Apa yang merubah itu? Pandangan manusia. Buruk itu karena ada aturan, karena dikatakan oleh syariat mencuri itu adalah haram, diharamkan Allah. Maka saat itu mencuri itu adalah perbuatan buruk. Sebelum syariat melarang tuh Bang, mencuri itu haram lah. Halal. Sebelum dilarang. Contoh zaman Nabi Adam alaihissalam. Zaman Nabi Adam, anak Adam tuh ada laki-laki, ada perempuan. Nang laki-laki itu kawin non siapa kira? Nang binian tuh kawin non siapa? Ada anak Nabi Adam tuh 4, lakian 2, binian 2. Kayak apa caranya kawin? Kayak apa caranya? Kawin silang aja kalau lah. Iyalah. Kawin beding sanak boleh lah, kawin sekarang nih kawin ding sanak dengan ding sanak boleh lah. Enggak boleh. Tapi di zaman Adam boleh enggak? Boleh. Iyalah. Habis bebanyak lalu turun syariat, tidak boleh lagi kawin seperti itu. Oh, ya lah. Nah, ya kah? Berarti dipandang buruk setelah ada larang. Di surga ada boleh makan semuanya. Apa aja makan boleh. Ada anjing situ bantas itu silakan. Di surga misalnya. Enggak apa-apa. Yang tidak boleh satu aja. Namanya buah kol. Kenapa? Karena ada larangan Allah. Iyalah. Jadi buruk itu karena ada larangan Allah aja, bukan pada zatnya.
bukan pada zat sesuatu itu. Iyalah. Kena pian hendak sarabah halal, ayo silahkan. Mbah sudah pian meninggal, ayo kena. Ai wujuran namanya adalah surga. Bila pian masuk ke dalam surga, semuanya kena halal. Apa pian hendak minuman keras, suka minuman keras, silahkan. Bimat itu minuman keras. Hendak supaya gurunya sambil berokok, sambil sembahyang kau berokok, silahkan di surga nanti. Sembahyang sambil berokok. Kalau kau sembahyang lah bila berokok tuh lah. Boleh lah. Sembahyang tuh berokok. Kada boleh kedua-duanya. Kada kawa bukannya, karena kada kawa sembahyang lu berokok. Paham ya kalau lah kesimpulannya. Ini disimpulkan begini. Baik dan buruk itu dari Allah. Namun apabila kita lagi memperbuat keburukan, pamin nafsik itu dari dirimu sendiri. Iyalah. Nah, misalnya aku sendiri mencuri, tadi itu kita kembalikan. Nih, kisah si malingnya pulang. Malingnya kita semuanya nih. Kita mencuri benda. Paloi mencuri benda, ditangkap polisi. Kenapa jadi mencuri aja polisi? Takdir Pak polisi aja pukul polisi, pinjol paloi. Takdir. Kenapa jadi dipukul ulun Pak polisi? Apa salah ulun? Kan ulun tidak mencuri kerja paloi. Jadi jar polisi itu takdir paloi mau kolikam itu takdir. Ya kan? Nah, maka ketika kita mencuri, itu adalah perbuatan kita. Namun ketentuan Allah ada aturannya. Ketentuan Allah itu berupa, mungkin untuk pemahaman pemula, aturan umum. Yudillu mayyasa wa yahdi mayyasa. Dalam Al-Quran itu Allah menyesatkan lima yasa, siapa yang dikehendakinya, wa yahdi lima yasa, kepada siapa pula orang-orang yang dikehendakinya, memberi petunjuk. Ayo. Nang memberi petunjuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Nang memberi petunjuk supaya mencuri siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya kalah? Mahling. Teknologi membuka apa? Membuka kunci lewat mana? Lewat akal aja lah. Ya lah. Meletakkan hati supaya berani mencuri siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya lah. Tapi mencuri siapa yang berbuat? Allah Ta'ala kasih maling enggak? Maling, subhanallah. Ya kah? No, ngalih bana pula memahaminya pula. Enggak apa-apa, ngalih yang penting ada itikat yakin kita baik dan buruk dari Allah. Manfaat, sakit kita semuanya dari Allah. Maka ketika kita sadar sakit kita dari Allah, kembalikan kepada Allah. Itu ada kalau doa itu dikasih lah. Nah, dikasih tadi. Allahumma, ya Allah aku berlindung kepada Engkau. A'udzubika. Ya lah, itu deh di doa tuh. Karena kita baca tuh waktu pengobatan masalah. Min syarri nafsi. Ya Allah aku berlindung dari keburukan diriku sendiri, hawa nafsuku, penyakitku. Wasarri ma'ajidu, dan keburukan penyakit ma'ajidu yang aku rasakan. Wa uhajiru, dan yang aku khawatirkan. Aku khawatirkan. Ya Syafi ya Kafi, wahai Tuhan yang maha penyembuh lagi yang mencukupi. Isfini, sembuhkan aku, bisipa ika, dengan penyembuhan Engkau. Nah, bacanya kayak ini. Allahumma a'udzubika min syarri nafsi wa syarri ma ajidu wa uhajiru ya Syafi ya Kafi isfini bisifaika. Nah, kan pian membaca itu diulang-ulang, ulun sambil mendoakan pian kena penyembuhan lah. Nah, bila nang kada dapat dipoto kena kepada kawannya lah bacaannya. Tuh kawa pian amalakan gesen di rumah, gesen anak cucu pian dan semuanyaan kena. Tapi kita baca juga di sini.
Jadi kesimpulannya dalam Jalalaul Qadir tadi kembali ke dalam Fathur Rabbani ya. Dalam Fathur Rabbani sudah dapat baik dan buruk dari Allah. Hilangkan ketergantungan kita kepada makhluk yang menggaji kita, yang memberi rezeki kita tiap hari-hari ini. Johirnya saja bos kita, johirnya saja pasar, johirnya saja usaha kita. Tapi batinnya kita akui rezeki itu semuanya adalah dari Allah. Semua ini karena kehendak dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa ini. Ini adalah akidah kita dalam beragama. Jangan hanya mengamalkan formalnya saja, kita lupa kepada yang batin. Tuh ngarannya syariat dan hakikat sudah tembus. Lah, syariat dan hakikat kawin sudah tuh. Nah, kalau bahasa Banjar. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa midada kalimatihi Allahumma la sahla wa anta taj'alul husna sahlan ijazita la ilaha illallahul alimul karim. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Sungguh Engkau jadikan sulit menjadi mudah bila Engkau berkehendak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah rabbil arsil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.